Oke, kembali lagi di Ngobrol Santai. Nah, Ngobrol Santai kali ini saya tidak berada di studio, tapi saya berada di pantai dan kami di sini ngecamp bersama teman-teman. Nah, salah satu teman kita yang ikut yaitu ini yang berdua ini belum kita kenal nih. Oke, langsung saja kita tanya ya. Namanya siapa, Mas? Oji, Oji. ya, Dari mana? dari Pogadi. Kalau Mas? Nama saya Dimas. Dimas dari? Ya, sama dari Pogadi. Oh, dari Pogadi juga. Ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai ya. Nah, tadi dari pemandangan seperti ini dengan dibandingkan dengan di wilayahnya di Pogading itu ada pantai di sana, Mas? Ada. Pantai Gili Kondo, Gili Bidara, Gili Kapal, sama Gili Petagan namanya. Nah, perbedaan dari pantai yang kita kunjungi sekarang ini dengan pantai-pantai yang di sana? Perbedaannya yang ini bang, banyak tebingnya di sini, pasirnya juga Sama putih juga pasti. iya sih. Tapi lebih kalau dibandingin ya lebih cantik sih di sini mas. Lebih santai. Sama bisa sunsetan juga dia. Oh gitu ya. Kalau di sana Cuma bisa sunrise. sunrise saja di sana. Ya. Nah, kesehariannya apa? Aktivitas keseharian sehari-hari. Aktivitas ya, bangun pagi-pagi kerja Apa bikin ornamen rumah sama jaga PS. Kalau malam jaga PS. Kalau malam jaga PS, kalau siang dari pagi sampai malamnya sampai maghrib bikin ornamen rumah. Kalau pendidikan sudah selesai? Cuma sampai SMA aja. SMA. Masnya saya SMA ya. Nah itu yang PS itu punya sendiri atau punya orang? Punya sendiri, punya sendiri, punya sepupunya. Oh, PS. Kita bangun bersama. Oh gitu, bangun usaha bersama gitu ya. Yang mana yang lebih prioritas ini di antara PS ini atau buat ornamen? Ornamen, kalau PS cuma hobi, tapi hobi biar bisa dapat penghasilan. Ada intinya tambahan lah. Nah, tambahan. Nah, ornamen ini ornamen apa? Bangunan beton-beton kayak lis pelang. Oh iya iya. Cendi itu kayak kusen pintu yang Itu dari beton. Itu usaha itu siapa ya? Punya ayah sepupu ini, bisa dipanggil Pak D. Oh, Pak D ya. Pak D. Berarti Pak D ini yang punya, terus yang mengelolanya sama Pak D-nya tuh diserahkan ke. Kalau masih dikelola sama Pak D. Oh, sama-sama berarti mengelola. Kita cuma jadi karyawan aja. Oh, karyawan. Sudah berapa lama? Dari SD kali. Dari SD. Dari SD. Ya, dari SD bikin yang kecil-kecil cendi, lama-lama bisa bikin semua bentuk lah. Itu gimana anunya harganya kalau membuat yang kecil 50. Nggak tahu kalau harga jualnya kan beda sama harga bikin. Mungkin kita bikin kalau JLP mungkin dapat 20 sampai 25 satu biji itu ya. Nah, itu khusus buat sendi itu atau ada yang lain? Ada tergantung pesanan orang. Kalau pesan menara masjid kita bikin itu. Kita bikin juga ya. Jadi apapun yang dipesan. Apa yang dipesan kubah masjid kita buatin. Itu enggak kayak toko bangunan, enggak, bukan ya? Beda. Enggak. Beda. Oh, berarti khusus buat itu. Itu buatnya pakai apa itu? Pakai mal. Nah, ada yang dari fiber juga. Oh. Tahu GRC namanya. Enggak dia pakai semen, enggak? Pakai semen sama pasir sama air. Mirip-mirip kayak buat batako itu mungkin ya? Bukan. Beda. Ya, hampir-hampir. Cuma bahannya lah. Buatannya itu beda. Cara buatnya itu beda. Malnya, cetakannya beda. Terus gini, kalau misalkan satu apa istilahnya, cendi atau apa istilahnya? Ya, cendi itu dijual berapa per 125? Kalau upah bikinnya itu 25 satu biji. Kalau jualnya mungkin nggak tahu. Tahu, cuma bos yang tahu. Gini maksud saya, berarti
kita ndak apa namanya ndak lepas gitu. Enggak, cuma jadi karyawan. Cuma bikin Oh, terus bos yang jual. berarti kalau ada mesin baru kita bikin atau memang terus bikin produksi terus? Produksi terus, Pak, tiap ya, hari tiap kenal- orang pesen tiap hari. Hmm, walaupun nggak pesan kita cuma bikin sehari itu dalam jumlah berapa buatnya? sehari bisa bikin 5 nah. Di mana? Jadinya tuh yang sehari itu. Tergantung banyak meja juga. Kan kita kerja bukan cuma sendiri, ada Empat, empat orang, oh, empat karyawan lah. 4 karyawan. Oh, Ada yang bikin candi, yang bikin kusen, ada yang bikin di sekolah, beda-beda. nah itu model penghasilannya lah itu gimana itu? Per persen atau per bulan atau gimana? Pertama dapat persekop apa DP dulu. Oh, DP 1 juta, nanti akhir bulan lagi dikasih lagi. ya, dihitung lagi kan DP kita 1 juta. Misal kita dapat 3, berarti kita dapat 2, kan udah DP-nya 1 juta. Nah, oke, sekarang udah bagus lah usahanya ini. Eh, sebelumnya apa sih angan-angan atau cita-cita yang ingin dicapai ini? Ini kan maksudnya kalau ini ya bantu lah istilahnya, bantu sambil kerja maupun ada kerjaan gitu. Tapi ada ndak waktu sekolah atau kecil dulu ya apa yang mau jadi apa gitu? Mulai dari dulu nih. Apa yang ingin dicapai? Mau dokter ke, mau polisi, mau apa gitu? Ada cita-cita ndak sebelumnya? Kapal laut, mau jadi mau sekolah di perlayaran, Pelayaran ini, seperti jadi ABK. oh jadi ABK. Kalau sudah apa? Mau jadi Marcel? Hah? Marcel Apa nama Mas? itu tukang parkir pesawat. Oh, Ya cita-citanya kayak gitu, tapi gak kesampaian. Belum kesampaian sampai sekarang. belum kesampaian. Apa yang membuatnya enggak bisa dicapai itu? Mungkin Apakah faktor ekonomi. oh faktor ekonomi? Berarti karena butuh sekolah itu ya, butuh sekolah dan butuh biaya. Nah, terus kalau sudah misal sekarang nih karena faktor ekonomi akhirnya nggak bisa berarti putus harapan untuk itu atau ada keinginan lagi untuk apa gitu. Masih lagi cari modal gede untuk sekolah itu aja. Masih fokus ke situ. Nah, jadi berarti sembari untuk menggapai itu kerja apa yang ada gitu. Nyari Ya. biaya dulu. Kerja gitu. Tapi ini termasuk lumayan lah berarti kalau satu bulan jatuhnya berarti berapa? Ada kali 3, kali kita bagi lagi. Ambil realisnya. Kita 3 jutaan. Tergantung rajin-rajin kita kerja. Ya. Kalau kita kerja 30 hari banyak. Kalau kita masih malas-malasan kerja cuma 20 hari, 15 hari. Kurang. Oh, berarti ngitungnya gitu ya? Berarti. Ya bebas kita mau kerja nggak kerja terserah. Oh, enggak ada berarti apa istilahnya kalau gitu? Bukan karyawan tetap berarti. Karyawan lepas. Ya, Ya, ya bisa ya. dibilang gitulah. Kan kalau karyawan tetap itu kalau enggak kerja ada sanksi, potong gaji apa gitu kan. Enggak kayak pemerintah lah. Oh, berarti bebas ini ya. Ya, karena bebas. mungkin Biar bisa usaha keluarga lah. ya kalau ya boleh sambil. Apa? Ya juga Bapak bos juga bilang kamu masih kecil mau pergi kemana aja bebas Oh, gitu. Tapi kalau mau kerja di sini ayo kerja gitu. kerja ya. Oh, nah, gimana menurutnya pekerjaan ini? Ya. Apakah ada titik bosan atau apa? Enak kerja. Nyaman ya? Nyaman, makan ditanggung, tempat dikasih, rokok dikasih tiap hari. Oh, gitu. Karena gini, karena kebanyakan kita tahu kan kalau seusia ini tamat SMA apa ujung-ujungnya ke Malaysia, luar negeri ujung-ujungnya. Nggak ada kepikiran untuk itu. Sempat ada mau ke Jepang. Apa mau kerja apa sih, Bang? Apa jawab? Gimana? Mati. Mau kerja apa di Jepang? Mau kerja nih. mati. Masih kerja dengan nih. Mau kerja di pabrik lah. Di pabrik. Video terikut. Kalau sudah kenapa
Tidak ada teman kerja? tergiur untuk Pulang dari Malaysia. udah ke Malaysia. Berapa tahun di sana? 2 tahun. Nah, hasilnya kemudian Akhirnya rumah ada, motor ada. oh, berarti di Malaysia udah berapa tahun nanti di sana? 2 tahun. Terus baru balik. Ya, baru 2 bulan di sini. Ada yang mau balik lagi atau sudah cukup? Lagi nunggu kerjaan yang enak dulu lah. Mau jadi modal lagi. Oh, mau cari modal lagi. Ada sih niat tapi besok-besok lah nunggu 3-5 bulan lah. Kalau misal sudah ada modal nih, modal ini mau digunakan untuk apa? Buat pergi ke negara lain, misal Taiwan, Jepang. Oh, untuk kerja di sana juga. Jadi modal lagi untuk itu daftar yang lebih apa namanya? Yang di pesawat tadi. Oh, yang di pesawat itu gimana modelnya? Apa namanya? Sama enggak sama misal ke kapal pesiar itu yang kalau yang di pesawat? Cuma tukang parkirnya di bandara aja. Itu kayak maksudnya sekolahnya. Iya, ada sekolahnya. Iya ada. Seperti LPK lah kursus. Oh, LPG gitu ya. Ini balik ke Rapi lagi. Kan tenar sekarang ini juga nih kapal pesiar itu. Iya, Dan besar penghasilan itu. gajinya besar. Sekolahnya besar. Kalau pengeluarannya juga gede. Wah, makanya jadi modal banyak. Nah, berarti Sertifikat cari yang banyak. berarti itu dulu sementara ya sekarang ya. Jadi apa yang ada dulu dikerjakan. Biar nggak nyusahin orang tua lah juga. Berarti tetap masih tapi angan-angan itu. Pulang saja. Iya ya. Atau gini terus rencana target menikah. Mulai sudah ada kapan kira usia berapa rencana? Kalau punya rumah pekerjaan tetap itu. Kalau punya rumah sendiri lah. Atau enggak mau keluar negeri dulu, habis keluar negeri baru menikah atau gimana? Kalau keluar negeri belum ke apa namanya? Pikiran ya, Ya belum kepikiran. masih di sini saja. Ya, biar sama orang-orang tua biar ada Intinya akan ada penghasilan aman. ya. Kecil kita nggak minta udah. Kalau sudah ada rencana mau nikah besok, Ya, belum kepikiran. belum kepikiran ya, masih fokus ini belum ini. Jadi bisa untuk mencapai cita-cita lah. Jadi apa istilahnya? Apa istilahnya? Tukang parkir Seller namanya kalau di Sekolahnya mana? istilahnya. Ya, semoga keinginannya tercapai ya, semoga ada jalan, Semoga ada amin. keluar, modal ada, lalu kemudian bisa mendaftar menjadi istilahnya bahasa ininya sederhananya tukang parkir pesawat ya. Tapi tukang parkir pesawat semua yang tukang parkir itu harus punya ilmunya kan. Juru parkir pesawat mungkin bisa dibilang. Iya, kalau tukang parkir pesawat. atau enggak ada niat untuk meneruskan usaha yang itu, misalnya cari modal untuk saya mengelola sendiri nih gitu. Ada Karena udah ada ilmunya kan. ya. Udah. Masih belajar lah bikin cetakannya. Oh, berarti sudah masih. Ya biar bisa meneruskan lah. Oh ini. Nah, semoga berhasil ya. Semoga nanti Ini kan sama saya kerja di menjadi bos apa namanya? Bukan itu. bos Bos apa bos namanya? ornamen rumah lah. Ornamen rumah. Loh, tapi kalau jadi bos ornamen kan aman sudah hanya di mana cabang di mana kan, gitu kan. Tapi kalau sudah ya fokus di sini ya, tak mau keluar negeri gitu ya. Kalau matnya semoga tercapai juga jadi ini ya. Semoga ada jalan maksud saya. Tapi kalau udah ada niat, maksud saya keinginan, lalu kemudian salah satunya tadi kan mau berusaha untuk mencari modal itu kan. Semoga bisa tercapai. Oke, terima kasih Bang ya atas waktunya. Oke, itu tadi ngobrol santai kita bersama teman kita yang masih muda tapi tidak gengsi untuk bekerja. Masih muda dan punya cita-cita besar dan ingin menggapai cita-citanya. Nah, keterbatasan kadang membuat kita tidak bisa menggapai cita-cita, tapi dengan keinginan dan kemauan
insya Allah pasti selalu ada jalan. Sampai jumpa di ngobrol santai berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.